warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau curhat masalah pribadi, Pak. Nah, ini bisa bermanfaat untuk adik-adik saya, terutama yang buat pelajaran ini sebagai input. Saya terus terang punya 2 anak laki-laki, Pak Yai. 2 anak laki-laki. Iya, yang pertama umur 28. Ya sebetulnya udah pengen merit sih ya. Ya. Tapi kendalanya yaitu tadi, Pak Yai. Nikah itu sekarang itu terbentur masalah biaya, Pak. Ya. Siap sih siap. Ya. Yang jadi pertanyaan saya itu gini. Andai kata kita misalnya tidak bisa memenuhi permintaan pihak perempuan, Ya. kemungkinan gagal. Kemungkinan. Padahal wajibnya sebetulnya kan nggak semahal itu. Jangan dimungkinkan ya kemungkinan gagal. Kemungkinan gagal. Kan biasa pakai sekarang tawar-menawar biasa. Ya, oke. Terus Bukan rahasia lagi. Ya. Ya, tahu. Padahal waktu zaman Nabi itu kan kebalikan sama zaman sekarang. Kalau zaman Nabi itu kan mas kawinnya itu kan disunahkan untuk mempermudah mas kawin ya. Tapi sekarang justru malah kebalik, Pak Yai. Uang sayurnya yang lebih banyak dari mas kawin. Jadi nikah zaman Nabi sama zaman sekarang itu lebih sulit. Lebih sulit. Lebih sulit zaman sekarang daripada zaman Nabi. Sekarang mas kawin sekarang cukup seperangkat alat sholat. Bisa jadi. Tapi uang sayurnya ini Pak jadi kendala, Pak. Permasalahannya di sini, Pak. Bagaimana solusinya, Pak? Seandainya anak-anak kita itu gak sama senangnya, sedangkan pihak orang tua antara desa ini nggak ada kesepakatan yang namanya uang sayur itu. Gimana Pak? Ya. Jalan keluarnya, titik temunya itu. Ini mohon solusinya itu aja. Baik. Boleh nggak saya memperjelas dulu pertanyaan Pak Tarso? Boleh. Nah, memperjelas dulu biar saya menjawabnya jangan tumpang tindih ya. Iya. Jangan saya meleset. Ya. Yang pertama masalah pribadi, Pak Tarso punya putra 2 laki-laki, udah waktunya nikah. Iya. Nah, sementara untuk melangsungkan akad nikah ada pernik-pernik yang memang harus dilakukan. Ya. Dan apabila itu tidak terpenuhi ada kemungkinan gagal. Nah, kemudian Pak Tarso menyampaikan tentang di zaman Rasulullah kan Rasulullah itu tidak mempersulit apa? Tidak mempersulit. Iya, masalah pihak perempuan suruh mempermudah. Pihak perempuan mempermudah maharnya itu, jangan terlalu ada permintaan yang terlalu memberatkan laki gitu, permintaan mahar. Tapi kan bukan berarti Rasulullah itu tidak dan nikah gampang itu ya. Iya. Kalau bicara nikah di zaman Rasulullah itu dijadikan sebuah standar status sosial, ya kan? Status sosial. Nah, status sosial seseorang di zaman dulu, zaman Nabi itu orang dianggap hebat, orang tajir, orang apa, berapa ekor unta yang dimilikinya. Maharnya. Nah, begitu berapa itu kekayaannya dulu. Berapa ekor unta yang dimilikinya, kemudian ketika menikah mau meminang seorang wanita, berapa ekor mas kawinnya? Rasulullah 100 ekor. Kalau kita nyuntur Rasulullah itu menyulitkan. Ya, kalau. Nah, tetapi orang kan tidak memahami bagaimana kronologisnya Rasulullah bisa memberikan mahar 100 unta. Nah, di sini nanti ujung-ujungannya nanti justru pihak wanita yang mempermudah. Rasulullah itu ya usianya 25 tahun. Siti Khadijah 40 tahun. Lebih tua istrinya apa lebih tua? Nah, Istri nikah yang nyunah Rasul itu yang laki-lakinya muda, istrinya tua. Dan janda sudah punya anak. Saya lagi pengen punya mantu kayak gitu. Nyunah Rasul itu. Tapi Siti Khadijah janda kaya. Loh, ini dulu Pak. Ini karena zaman
tadi Rasulullah mempersulit seolah-olah ya kan. Ya. Dan Rasul bilang istri nggak boleh memilih. Ini kronologisnya. Justru kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu bukan orang miskin, tajir. Bayangkan waktu mau menikah dengan itu Khadijah maharnya 100 ekor unta. Hebat nggak? Seneng dong kita punya Rasul hebat ya kan. Nah, di sini letak. Kemudian apa iya? Lihat dulu dong. Yang dilamar siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu janda kaya raya. Bahkan satu riwayat kita dengar cerita mulai cerita apa ya sejarah Nabi Muhammad SAW sebelum jadi nabi ya, sebelum jadi nabi umur 25 tahun itu menikah dengan Siti Khadijah dan waktu itu Nabi Muhammad masih jadi karyawan kan? Ya. Bekerja di dalam perusahaannya Siti, menjalankan perusahaannya Siti Khadijah dengan jujur dan sukses. Dan Siti Khadijah juga tertarik ada rasa cinta dengan Rasul. Sehingga Siti Khadijah menyampaikan niatnya itu. Waktu itu Nabi Muhammad masih ikut Abu Thalib. Betul enggak? Iya. Nah, mau nggak mau kan ini kebaikannya Sayyidatina Khadijah, pengorbanannya, cintanya dengan Rasulullah luar biasa. Walaupun janda. Silaturahmi. Saya mau dinikahi atau dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Nanti maharnya 1 ekor unta. Tapi kan orang kaya, dia gengsi ya, status sosial. Dia dilamar sama Abu Jahal, Abu Sufyan itu seneng sama Siti Khadijah, tapi ditolak. Ya kalau Nabi Muhammad, padahal dia raja kan, Iya. memberi mahar apapun, wah, tapi ini justru tidak. Inilah contoh. Karena Siti Khadijah kaya, dia nggak mau itu, tenang aja. Saya mau nanti maharnya 100 ekor unta. Dari mana mahar itu? Diam-diam ya, betul, jangan ngomong siapa-siapa. Ini kita berdua. Ternyata Siti Khadijah mengirim 100 ekor unta. Abu Thalib supaya nanti ketika itu jadi maharnya Nabi Muhammad menikah dengan ini Siti Khadijah mempersulit mempermudah. Ini yang dimaksud mempermudah tadi. Iya. Pihak istri harus mempermudah. Jadi zaman sekarang kok ada laki-laki mau melamar ditanya duit kan nggak cukup, gagal. Dia umat Nabi Muhammad apa bukan? Padahal itu kan adat itu, Ya, bukan aturan agama, bukan. Bukan. Kalau menurut agama kan rukunnya cuma 5 yang mengesahkan pernikahan. 1, ini menurut mazhab Imam Syafi'i kan, karena ada mazhab lain yang berbeda, wajar. Jadi kita ada ikhtilaf ya, tapi semua juga itu. 1, hadirnya seorang calon suami. 2, hadirnya seorang calon istri. 3, ada wali, ya, wali yang abdul nasab. Ya, kalau wali nasab tidak ditemukan, solusinya wali hakim. Ini perlunya penasaban tadi hubungan dengan nikah, pernikahan. Kemudian yang keempat, 2 orang saksi laki-laki yang hadir. 2 orang laki-laki, nggak boleh perempuan. Yang kelima, ijab kabul. Sah. Loh, apakah agama kita mempersulit hal itu sehingga hari pernikahan yang rukunnya cuma 5 ini jadi gagal? Terus yang menggagalkan, yang mengesahkan dan menggagalkan pernikahan itu siapa sebetulnya? Tuhan apa manusia? Manusia. Hah? Yang mempersulit manusianya sendiri. Tuhan tidak kan? Tidak. Asal udah begini udah sah, tidak batal. Kenapa hal yang mudah ini dibatalkan hanya gara-gara uang sayur? Bahasanya ya. Bahasanya begitu kan. Di dalam syarat dan rukun tidak ada. Jadi manusia itu mau mempersulit hidupnya apa ingin mempermudah hidup sih sebetulnya? Hidup cari yang mudah apa sulit? Hah? Cari yang mudah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh menghendaki kalian itu kemudahan dan Allah tidak pernah menghendaki kalian itu hidup sulit dalam kesulitan. Waras enggak? Hidup ini pengen gampang atau pengen susah? Pengen sulit. Pengen selamat atau pengen gelimat, apa pengen ruwet, apa pengen makmur? Itu dengan tolong Tuhan. Selamat, Islam. Itu Islam namanya. Itu menempuh jalan keselamatan, menempuh jalan kedamaian.
Namanya Islam. Kenapa? Dengan jalan mengikuti jalan ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Itu Islam. Kita berserah diri kepada Tuhan dalam segala urusan kita. Jangan membatalkan hanya gara-gara sayur itu. Silakan. Enggak harus kayak saya, enggak. Ya, teorinya saya sepakat aja. Sepakat. Teori. Prakteknya? Nah, di situ Pak ya. Nah, oke. Jadi karena prakteknya itu antara teori ya sinkron, teori simpel. Dalam prakteknya kehidupan sehari-hari ya. Oke. Ya, memang gitu. Ya begitu lah prakteknya. Saya paham arahnya ini mau kemana. Oke. Menurut teori katanya ya. Simpel. Justru teori dari Tuhan inilah sesuatu yang harus dijadikan kita hidup. Kalau tidak, ngapain kita bertuhan? Ketika kita menyimpang dari aturan Tuhan, kan dampaknya kita sendiri yang rugi. Iya. Contoh, oke, ini teori dianggap menyulitkan. Teorinya emang begitu, tapi prakteknya, oke. Terus praktek nggak mau gunakan teori dari Tuhan. Oke, sekarang anggap aja karena nggak mau ikutin teori, udah nggak usah jadi nikah. Anak udah cinta. Zaman sekarang canggih loh Pak. Orang bisa WA-an, tahu-tahu ketemu di mana. Iya. Ini yang diperlukan kewaspadaan orang tua menjaga anak. Sekarang bayangkan. Halo. Karena ini tadi awalnya konteksnya pribadi Pak Tarso. Saya nggak salah dong kalau mau menggunakan contoh Pak Tarso. Ya, siap. Ya. Gara-gara kan permintaan dari sana ya. Iya. Pak Tarso udah pikirannya gagal aja kan? Iya. Gagal. Terlepas Pak Tarso mau menghadapi masalah ini apa lari dari masalah kira-kira? Pak Tarso mau menghadapi masalah ini apa mau menghindari lari dari masalah? Saya hadapin dulu, nanti kenyataannya nanti. Nah, hadapi dulu. Hadapi Ini baru dulu, jos. Kan kita pikiran kita sedang liar Ya, sekarang. bayangan-bayangan. Iya kan? Karena berpikir nanti. Ya. Sudah dilakukan belum kok udah dijadikan pikiran. Belum. Ini kita jadi mengande-ande. Tuh, beda dong. Iya, iya. Karena kan bukan untuk sekarang, kan untuk nanti. Iya. Seandainya Pak Tarso sudah menghadapi masalah, kita praktekkan teori yang ada, ketemu kan dengan calon kita. Iya. Ngomong apa adanya. Terlepas diterima apa ditolak, tapi bayangan Pak Tarso udah kemungkinan gagal. Gagal. Ya, Itu kan prasangka buruk. Oke lah, kita ambil apes. Ambil apes ya, Mbak? Iya. Mendingan kita ambil apes daripada kita menghayal baik, akhirnya nggak baik. Tapi kalau apes, kita bayangkan dulu. Itu kita tenang begitu gagal juga, karena kayak kita udah siap untuk gagal. Siap mental. Paham, Pak? Iya, paham. Artinya apa? Satu, untuk memperkuat jiwa sampean. Nggak apa-apa kalau emang nggak mau acara. Gagal ya gagal. Nanti begitu gagal nggak stres. Oke, Des. Ini kan antara keluarga Pak Tarso dengan keluarga sana. Iya. Gagal. Anak, hubungan anak. Bisa gagal? Nggak bisa. Nah, itu masalah. Ketika sampean lari dari teori, ketika teori dibatalkan, hubungan anak tetap. Sementara canggih sekarang, kita tidak pernah tahu selama ini anak berhubungan dengan siapa. Nah, sehingga saya secara pribadi, saya lebih senang kalau anak saya dalam pengawasan saya daripada dia di mana-mana macam-macam. Karena sekarang canggih. Nah, hubungan dengan Pak Tarso gagal. Anak tinggalnya janjian di mana-mana tanpa ada pengawasan dari kita, lepas kontrol karena anak stres. Bisa? Bisa. Loh, stres itu semua orang punya. Anak stres, nekat, ketemuan di hotel A, di hotel B, besok bunting. Nah, itu pertanyaan. Loh, orang tua mau nuntut sampean nggak? Nah, ini pertanyaan baru Pak Yai. Nah, jadi pertanyaan baru ya kan? Ini pertanyaan dari ada. Ya, kenapa? Ini gini. Andai kata. Ya. Ini andai kata. Anak sama seneng sama ini, dia nggak jadi nikah karena deal-dealnya nggak cocok dengan saya. Orang tua kan? Terus dia berbuat. Iya, hamil. Jadi suatu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah orang tua ikut nanggung dosanya? Ini pertanyaan gitu Pak Yai. Apakah kedua orang tua antara bisa sama ini karena nggak ada kesepakatan, karena suatu keadaan misalnya ya, apakah orang tua ikut nanggung dosa Pak Yai? Man a'ana ala masyatin walau bisati kalimatin karena cari kalahu. Barang siapa yang mendukung, membantu atas
atas suatu kemaksiatan, walaupun hanya satu kata-kata, tolak, gagal misalnya, kemudian terjadi kemaksiatan, syarikalahu, dia bersekutu dengan maksiat itu, tanggung jawab dia. Kalau dinikahkan kan nggak bakal maksiat. Ya, itu masalah ini. Kenapa maksiat? Kenapa nggak dinikahkan? Sudah ada kesepakatan bersama. Hanya goro-goro sayur. Sekarang anak gitu yang dituntut siapa? Saya tanya. Yang dituntut yang laki-lakinya apa yang perempuan yang dituntut? Laki-laki cenderung tidak akan menuntut. Laki-laki orang bunting, sing bunting sing wedok. Ayo yang akan menuntut siapa? Perempuan nanti. Yang dituntut siapa? Laki-laki kalau terjadi apa-apa. Nah iya. Kalau kita tolak gimana? Dulu saya sama tolak Ada kejadian itu Pak Kiai. Ya, ada. Sekarang ditolak. Ya, ada kejadian itu ada. Bagaimana dia martabat dia, ini dia. Itu ditukar dengan uang sanjur 50 kali lipat. Tidak tertutup itu wirangnya. Iya, benar. Sadar dong. Jangan pinter dong. Makanya sadar itu menjadi sistem kontrol dalam hidup kita. Jangan nggak sadar. Sadar dulu, orang tidak mempersulit, nggak usah mempersulit. Awake dhewe iki kawulane sapa lho? Kawulane duit apa kawulane Gusti Allah? Jadi hamba Allah. Pripun Pak Tarsal? Pripun? Pripun monggo. Nah, aku keliru di enggak gitu Pak, gitu. Ya, solusinya ya seperti Pak Kiai sampaikan tadi. Iya. Hadapin dulu gimana nanti Terus terang. Ya gitu. Nanti Jangan ada gengsi. Urusan kebaikan dan keberkahan rumah tangga anak kita. Yang membuat rumah tangga anak kita nggak berkah itu karena ada unsur yang dipaksakan. Sehebat apapun lihat hidupnya. Dan kebanyakan umumnya Pak itu pernikahan sekarang itu tergendala masalah itu umum Pak. Masalah itu ya Ki ya. Jujur aja ya gitu masalah begini ya itu. Jadi orang laki itu nahan gimana gitu kan? Itu fair aja Pak. Sebetulnya kalau kata saya bukan kendala, karena Allah tidak memberikan kendala itu. Itu dibikin sendiri kok. Mungkin karena gengsi Pak. Nah itu sih, gengsi sama siapa? Sama perempuannya. Nah, emang kalau udah nikah terus bagaimana sih? Terus gengsi itu manfaatnya apa untuk rumah tangga anak kita? Ada nggak manfaatnya gengsi itu untuk anak kita? Itu muspro kok. Apa nggak lebih baik biaya yang mahal ini, ya kan? Digunakan persiapan setelah akad nikah, karena yang paling penting setelah akad nikah. Sekarang sampean karena gengsi nikah cari gedung di Taman Mini habis 300 juta mewah, keren, wah hebat Pak Kri nikah, gedungnya aja 300 juta itu belum makannya loh, itu belum ini, ya kan? Begitu selesai nikah, ya kan? Kumpul di rumah orang tua, kadang-kadang nggak betah lama. Yang satu anak, yang satu kan mantu. Iya. Kalau punya mertua kayak saya, anak dan mantu sama aja. Iya kan? Enjoy aja. Kalau tidak, pasti ada benturan batin. Akhirnya milih alasan pengen belajar mandiri, terus cari kontrakan. Sementara duit ratusan juta sudah habis hanya untuk pernik-pernik pernikahan. Sekarang kontrak udah nggak punya duit, ngandelin kerja. UMR, oke kan? Yang itu udah habis. Loh, UMR kontrak lagi, apa? Outsourcing ya apa? Outsourcing. Ya, kontrak kerja. Kontrak ente. Ora oleh pesangon. Bulan besok ora iso bayar kontrakan. Sedih lagi. Ditegur sih apa sing punya kontrakan, ora balik ya. Ditegur sih orang yang punya kontrakan. Nah, itu kesusu itu. Sedih lagi. Bayar kontrakan nanti Bu. Wis tengah tahun. Kok nanti kan udah pertengahan bulan? Ya nanti sekaliannya didobel bulan depan. Bulan depan didobel, masih 2 bulan ditagih. Belum ada Bu, nanti bulan depan. Akhirnya yang punya kontrakan nulis kontrakan harap dikosongkan karena akan diisi oleh orang lain. Berarti kayak mutok nikah ke gedung lo, lo rumah tangga diusir rumah yang punya kontrakan, gaya lu gede-gede ini kan, ayo gimana? Kan lebih baik itu dijadikan apa? 300 juta buat beli kontrakan dapat. Buat cari rumah-rumah yang udah lunas di KPR BPN, yang udah lunas orangnya nggak di tempat-tempatin daripada rumah rusak dijual murah. Udah dapat plus bisa renovasi. Berarti
membuat kita susah itu cuma satu kata saja. Apa itu? Gengsi. Tuh dia. Iya, Mas. Setuju kan? Makan tuh gengsi. Memaksakan diri kan gengsi mahal. Jadi dibela-belain harus kesana kemarin untuk mengejar gengsi tadi, mengejar gengsi. Kata orang, Makan tuh gengsi dah. kata orang biar tekor asal kesohornya itu kata orang sini. Iya. Banyak Andri nggak pakai gengsi-gengsian. Yang penting kesohor gitu ya. Kayaknya nih. Iya. Yo, Nggak ada masalah. Ya walaupun masalah hidup dalam hidup masalah itu wajar. Mau hidup ini kan punya masalah, ada pasti. Iya. Tapi kan selesai, nggak ada ruwet-ruwet, nggak ada. Biasa bumbu rumah tangga kadang itu cemburu biasa aja itu. Nggak sampai langsung ada macam-macam. Sampai kelibet ini kelibet itu. Coba kalau tiba-tiba, wah ada orang-orang benjol datang ya kan? Benjol. Orang kita belum pernah Bini. kan datengin benjol. Loh. Benjol. Nah beneran. Iya. Alhamdulillah ya Pak. Kenapa? Saya hidup apa adanya Pak. Dulu saya nikahin anak udah 3 kali yuk. Yang sana yo nikah yo ison duwe anak, ison sekolahno anak, malah putuku wis kuliah saiki. Ada gengsi apa buat saya? Enggak ada. sebetulnya masalah yang saya tanyakan itu karena juga saya sering sharing gitu Pak ya. Di kerjaan sama anak kan saya kebetulan kerjakan di tukang taman di kantor-kantor itu. Iya. Kalau ketemu teman ngobrol-ngobrol, berapa Mas? Jadi, oh udah punya calon. Bapak udah lama pacaran. Nah, terus mau bilang apa ini kan? Ya siapa lagi itu lah gitu. Di gedung di ini ini pun hampir sama dengan permasalahan saya Pak. Ternyata pertanyaan saya itu bukan Pak, spesial, khusus. Umumnya yang dialami anak-anak muda. Mewakili. Kenapa? Mewakili lah gitu. Iya. Soalnya saya di kantor ya ngobrol-ngobrol gitu ya, seumur waktu ya 27, 28 gitu. Ada yang minta 2. Ya nunggu itu Pak Yai. Yang 2 kata itu tadi, uang saya itu tadi permasalahannya. Ya. Dan gejalanya di situ rata-rata. Tapi kan itu Pak. pembicaraan orang umum kan? Ujaran ngomong. Kebanyakan pembicaraan orang banyak dah. Iya. Ya, iya kebanyakan orang. Pembicaraan orang umum artinya pembicaraan orang banyak. Kebanyakan orang kalau curhat begitu. Ya, Sampai oke. masalah kembali. Sekarang kembali kepada pokok permasalahan dan masalah ini yang menghadapi Pak Tarso. Jadi Pak Tarso harus punya sikap dengan tegas. Mau ngikutin kebanyakan orang apa mau mengikuti kata hati sampean? Kalau mau selamat sih kata hati Pak ya. Ayo, Kalau mau selamat. Tahu wis. Toh sampean yang akan mempertanggungjawabkan diri sendiri terhadap Tuhan. Iya. Dan nanti yang ditanya Allah tentang diri sampean bukan tentang diri orang lain. Iya, saya setuju Pak ya. Benar-benar. Saya sepakat kalau itu. Ya wes. Aku tidak menghakimi. Ya, Kan memang- namanya sharing. Sama-sama enak dong. Nah itu. Pripun Mbak? Ya. Boleh itu Mbak mau ngulas boleh. Terima kasih Pak Yai. Solusi saya terima. Berarti Ya. saya hadapin dulu. Soal Iya. intinya gimana? Jangan lari dari masalah. Kalau selama ini kan mau bayangan gitu. Saya Selesaikan. memang belum sih. Ada selesaikan. Iya, belum saya Iya. utarakan gini. baru Jangan. bayangan. Itulah perlunya ukhuwah, Iya. perlunya pasediran, Iya. perlunya menggalang jamiah. Itu perlunya ada jamiah ini lho Pak. Ibarat satu tubuh, urusan jenengan ya urusanku. Kita saling melengkapi sesuai batas kemampuan yang ada. Karena saya dibutuhkan dalam hal ini, ya saya bisanya cuma kayak begini kan gitu. Ya. Masalah keuangan kalau saya yakin tidak akan terjadi. Pak Tarso kok nyambat duit ke Pak Wato nggak mungkin. Nah itu. Jadi saya tidak bahas. Kalaupun mentok-mentoknya masalah keuangan kan udah punya jawaban. Iya. Yang pokok uangnya apa rukunnya, Betul. sayurnya apa akad nikahnya. Nikah. Nah udah. Mau ngikutin umumnya orang banyak, apa keyakinan diri jenengan untuk menghadapi masalah. Ini kan ujian dari Tuhan. Ayo dicek. Kowe jadi kawulaku, apa dadi kawulane kan kamu. Wis ngono ae. Kowe nurut aturanku apa nuruti aturane wong akeh? Sing gak nurut karo aturanku. Ya, dalam Islam tidak ada paksaan. Jadi tidak ada. Kita melakukan sesuatu kok ya udah deh itu. Daripada itu kepaksa Pak. Islam tidak pernah ada paksaan. La ikroha. Tidak ada paksaan.
kasus kemarin itu juga banyak sedikitnya bukan musibah ya, artinya ada berkahnya juga Pak. Ya. Kasus yang kemarin yang corona itu Masalah? ada berkahnya juga Ya. buat orang-orang nikah. Kebetulan ya adalah satu dua ini ya temen saudara itu mas ini corona. Nah, kalau nggak ada corona saya juga bingung. Itu corona udahlah. Cuman cukup garis segini anak saya bisa nikah gitu. Kan memang waktu itu kan dibatasin Pak ya. Jadi cuman bawa maksimal 9 orang. Nggak boleh lebih. Iya. Nah, itu ada berkahnya, itu hikmahnya. Hikmah corona. Ya, hikmah corona itu untuk nikah. Salah satunya itu. Itu ada sih saudara di sana cerita, temen saudara itu ya cerita curhat begitu ngobrol tuh. Ya, untuk corona ini sebenarnya langsung sabar cepat aja nih. Seandainya enggak ya. Itu. Gimana? Kalau enggak ya tahu sendiri mas. Gitu. Saya waktu itu yang ada tangga ya udah pesen ini undangan pesen begitu kena corona rusak jadi dikali ya. Tak pakai masker Dari itu ya sepuluh ya, kan nggak boleh. Ya. Waktu itu Nah, hikmah corona kali ini. Beneran. corona itu ada itu. Mbah, nanya apa lagi, Mbah? Ya. Kalian mau nanya apa lagi? Nanya lagi. Udah sambungnya Pak Nur.